Malam itu, angin desa berhembus dingin seperti membawa bisikan dari dunia lain. Jam di ponsel Mas Arkan menunjukkan pukul 23.47 waktu Indonesia Barat ketika motornya memasuki jalan sempit yang membelah kebun bambu dan sawah kosong. Jalan itu sebenarnya bukan jalur favoritnya, tapi demi memotong waktu pulang, ia memilih melewatinya. Lampu motor menerangi aspal retak yang dipenuhi daun kering. Di kanan kiri, batang bambu tinggi bergoyang pelan, saling beradu menimbulkan suara krek, krek, seperti tulang yang digesek. "Kenapa harus lewat sini sih?" gumam Arkan. Ia baru saja pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Biasanya ia pulang sebelum maghrib, tapi malam itu obrolan berlarut-larut. Arkan tidak percaya hal-hal mistis. Ia tipe orang yang lebih percaya logika, meski sejak kecil sering mendengar cerita tentang jalan ini. Orang-orang desa menyebutnya jalan kuburan baru. Konon, dulu ada pemakaman yang dipindahkan karena proyek irigasi. Tapi entah kenapa, beberapa warga mengaku masih melihat bayangan putih melompat-lompat di sekitar kebun bambu itu. Arkan menggeleng, berusaha mengusir pikiran itu. Motor terus melaju hingga tiba-tiba mesinnya berebet. "Jangan sekarang." Arkan menepuk setang motor. Lampu motor berkedip, lalu mati total. Gelap, sunyi, hanya suara angin dan detak jantungnya sendiri yang kini terasa terlalu keras. Arkan turun dari motor, menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu nyaris tak berguna di tengah kegelapan desa. Ia menuntun motor sambil berjalan perlahan. Saat itulah ia mencium bau tanah basah bercampur anyir. Perasaan tadi nggak hujan. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara duk, duk dari belakang. Seperti suara kain berat yang menyentuh tanah. Arkan menoleh, kosong. Hanya jalan gelap dan bambu bergoyang. Ia menelan ludah, melanjutkan langkahnya lebih cepat. Duk, duk, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Arkan berhenti. Nafasnya memburu. Halusinasi, cuma halusinasi. Katanya mencoba menenangkan diri. Ia memutar badan perlahan. Senter ponselnya menyapu jalan. Dan saat cahaya itu mencapai ujung kebun bambu, Arkan membeku. Di kejauhan berdiri sesosok putih. Tingginya tidak wajar. Tubuhnya kaku, terbungkus kain kafan kusam yang sudah menguning. Bagian bawah kainnya tampak menyeret tanah. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi Arkan yakin makhluk itu sedang menghadap ke arahnya. Kain jemuran?" gumamnya lirih meski hatinya tahu itu bohong. Senter ponselnya bergetar, dan tiba-tiba sosok itu meloncat. Sekali, dua kali, setiap lompatan membuat jaraknya semakin dekat. Arkan berteriak dan spontan berlari, meninggalkan motornya. Tanah terasa licin, nafasnya tersengal. Di belakangnya terdengar suara bruk, duk, bruk, semakin cepat. Ia tak berani menoleh. Jangan, jangan. Arkan menangis sambil berlari. Jalan itu terasa tak berujung, seolah memanjang sendiri. Padahal biasanya hanya butuh 5 menit untuk keluar. Tiba-tiba kakinya tersandung akar bambu. Bruk, tubuhnya jatuh menghantam tanah. Ponselnya terlempar beberapa meter, cahayanya mengarah ke belakang. Dan di sanalah pocong itu berdiri sangat dekat. Sekitar 3 meter saja. Kini Arkan bisa melihatnya jelas. Kain kafan itu kotor, berlumpur, dengan noda kehitaman seperti bekas tanah kubur. Tali pocong di bagian kepala menjuntai longgar. Wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya kosong, tapi menatap lurus ke Arkan. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin bicara, tapi hanya angin dingin yang keluar. Arkan berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditekan sesuatu. Pocong itu meloncat sekali lagi. Kini jaraknya hanya 1 meter. Arkan menutup mata sambil berteriak sekuat tenaga. Namun, tidak ada yang terjadi. Sunyi. Perlahan, Arkan membuka mata.
Pocong itu menghilang, jalan kembali kosong. Ponsel masih menyala, seolah semua tadi hanya mimpi. Dengan tubuh gemetar, Arhan bangkit dan berlari tanpa menoleh sampai akhirnya melihat lampu rumah warga di kejauhan. Arhan selamat malam itu. Warga desa menemukannya pagi hari di pos ronda, demam tinggi dan terus mengigau. Sejak kejadian itu, ia berubah. Ia sering terbangun tengah malam, berkeringat, mendengar suara loncatan di luar rumahnya. Yang lebih aneh, setiap pukul 23.47, ia selalu mencium bau tanah basah di kamarnya. Suatu malam, Arhan terbangun dan melihat bekas tanah di lantai membentuk jejak menyeret menuju tempat tidurnya. Dan di sudut kamar, dalam gelap, ada kain putih bergoyang pelan, seolah sesuatu belum selesai.